menaikkan popularitas dengan memposisikan diri sebagai pihak yang terzalimi, seperti yang berhasil dia citrakan pada pemilu 2004 lalu. Padahal itu kita nggak ngapa-ngapain gitu, tapi kelihatannya kayak membela diri, tapi itu penyerangan gitu kan. Dan ini sehat, sepertinya memang hanya akan tinggal himbauan. Masing-masing tim sukses pasangan capres kini sudah semakin keras dalam melontarkan pernyataan, seperti yang terjadi dalam diskusi politik yang digelar di gedung DPD Senayan Jakarta kemarin. Dalam diskusi, masing-masing wakil tim kampanye 3 pasangan capres saling melontarkan pernyataan yang cenderung merupakan etika. Ruhut Sitompul dari tim SBY Budi misalnya, menyerang pribadi Prabowo yang memiliki banyak harta. Hal ini dibalas Permadi dari tim Mega Prabowo bahwa kandidat miskin cenderung korupsi. Sementara Fuad Bawazir dari tim JK Wiranto menyatakan kebijakan SBY lebih banyak untuk menaikkan popularitas, bukan untuk kebaikan bangsa. Tapi masalahnya, apakah orang kaya tidak boleh memikirkan orang miskin? Jadi Presiden Amerika itu harus orang kaya. Lalu dia memiliki program-program untuk rakyat, untuk kesehatan, untuk pendidikan dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia ini dipermasalahkan. Memangnya kalau Indonesia orang miskin jadi menteri, jadi presiden, pasti korupsi, pasti itu, nggak mungkin tidak. Jadi lebih baik kita punya presiden kaya raya, tapi berpikir untuk orang kecil, ketimbang kita punya presiden miskin, tapi berpikir untuk dirinya. Itu macam. Mereka itu gampang kok kalau dirinya mereka itu. Jadi kita jangan dikabur-kabur, kita suka BLT, itu tekanan politik, itu kecelakaan. Orang naikin BBM, orang rugi besar, atau berbuat di akomodasi ini, gitu kan. Tapi sihnya berpihak. Ya, ini semua pendunia. Kemarin Bang Fuad Bawazir lucu banget, ada pula benar-benar Arab kalau ini. Ya, tapi katanya ekonomi kita yang bantu kalau Amerika kok. Kapan Arab pernah bantu? Dan beliau katakan ada yang karena proyek terjangkau, saya terlihat ada yang sebenarnya. Berbicara orang pintar di keuangan, banyak orang bapak, banyak pintar-pintar. Gak yang lebih pintar dari dia, tapi nggak tahu jalan kebenaran. Nggak dengan bapak menteri. Begitu juga buat jenderal ini, satu hadiah, satu bantu, betul nggak? Banyak jenderal baru. Jadi mari kita berbicara fakta, rakyat kita terdanam. Terima kasih. Ya, pemirsa, melontarkan pernyataan menyerang sebenarnya bukan hanya dilakukan antar tim kampanye. Calon presiden pun melakukan hal serupa, termasuk SBY yang berulang kali menyatakan kampanye harus dengan akhlakul karimah. SBY dengan cara berbeda pernah mengecam JK sebagai takabur, karena mengambil jargon kampanye lebih cepat, lebih baik. Tidak perlu kita menunjukkan kita lebih hebat, kita lebih tepat, kita lebih baik, kita lebih ini. Itu takabur namanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyenangi umatnya yang takabur. Kompetitor kita mesti kita anggap beliau ya kompetitor yang tangguh. Jangan direndahkan, jangan dihina, jangan diejek. Saya lebih itu dan sebagainya. Itu takabur, tidak baik. Soal tadi dengan Muhammadiyah, pada tadi guru khairat, kalau tidak kebaikan. Jadi saya kira pasti di situ tidak ada unsur takabur. Kalau kita ingin lebih cepat membangun bangsa, ingin mempercepat kemajuan bangsa, ingin mempercepat kemampuan rakyat, ingin mempercepat proses ekonomi, tentu insya Allah tentu Allah akan memberikan taufik hidayahnya. Tidak bersama seperti yang terjadi di istana kemarin, kini seakan telah menjadi kejadian yang langka. Kompetisi kedua tokoh ini untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia 5 tahun ke depan tidak bisa ditutupi, telah merenggangkan hubungan keduanya.